Tengah. Inilah detik-detik tim gabungan Jatanras Polda Metro Jaya bersama Resmo Polrestabes Semarang menangkap debt kolektor pelaku penusukan terhadap seorang advokat di sebuah bus di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Petugas menangkap pelaku yang hendak kabur keluar kota. Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ini sudah diamankan satu orang pada saat yang bersangkutan melakukan pelarian dari perbuatan yang dia lakukan. Nah, ini diamankan di sekitar Jawa Tengah, di Kalikangkung, Semarang. Untuk 2 orang lagi masih kami lakukan pengejaran. Sebelumnya, pelaku melakukan penusukan terhadap korban yang merupakan advokat di Kelapa II, Kabupaten Tangerang saat ingin melakukan penarikan kendaraan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 2 pria merampok uang di sebuah minimarket di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam aksinya, pelaku mengancam karyawan kasir menggunakan celurit. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi perampokan yang dilakukan oleh 2 pria tidak dikenal di sebuah minimarket di Jalan Garuda, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam aksinya, salah seorang pelaku yang menggunakan pakaian serba hitam dan membawa celurit dengan leluasa menggasak uang jutaan rupiah dari dalam laci meja kasir. Tidak hanya itu, pelaku juga menggasak sejumlah barang di minimarket. Usai menggasak uang tunai dan sejumlah barang, kedua pelaku kabur meninggalkan lokasi. Menurut keterangan petugas minimarket, peristiwa terjadi pada pukul 11 malam saat minimarket telah tutup. Sebelumnya, pelaku juga sempat mengancam petugas kasir. Kemarin itu terjadi sekitar jam 11 malam, jadi ada kerugian berupa barang dagang sama uang yang telah diambil sama pelaku ya. Pelakunya terdiri dari 2 orang, gunakan saja sama menggunakan kayu. Kayunya ada pakunya di situ. Apakah karyawan sempat mendapatkan ancaman atau gimana? Sempat. Jadi karena sempat merasa terancam, jadi langsung diserahkan. Gitu aja. Kasus perampokan minimarket ini telah ditangani oleh Aparat Polresta Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi nekat pencurian sepeda motor terjadi saat warga sedang berbuka puasa di kawasan Pengasinan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Ya, peristiwa ini pun viral di media sosial setelah mak-mak bermukena berhasil menggagalkan aksi pencurian. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi 2 orang pelaku saat berusaha membawa motor yang terparkir di depan rumah korban saat pemilik sedang sibuk berbuka puasa. Pelaku yang diduga sudah menghafal daerah tersebut mencoba melancarkan aksi secara diam-diam. Namun aksi tersebut gagal total setelah istri korban memergoki gerak-gerik mencurigakan sambil berteriak maling dengan nada tinggi. Tanpa melepas mukena, emak-emak ini langsung berlari mengejar pelaku. Teriakan ini pun membuat pelaku panik dan akhirnya melepaskan sepeda motor yang sudah berada di tangannya. Saya naruh motor di sini. Ya biasa kan habis buka puasa, terus sholat, rapi-rapi mau ke taraweh. Nah sebelum berangkat, tiba-tiba di dalam ada suara, di luar ada suara, naik. Keluar, anak saya keluar, istri saya keluar. Pas istri saya keluar, motor udah dituntut dibawa ke sana. Nah itu istri saya teriak, siapa lo, maling. Ya. Usai kejadian, petugas kepolisian dari Polsek Sawangan langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Polisi juga telah mengamankan rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, alami kontraksi di tengah perjalanan ke rumah sakit, seorang ibu hamil melahirkan di dalam mobil di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat sore. Proses persalinan berjalan lancar setelah dapat bantuan dari petugas damkar dan bidan setempat. Seorang ibu hamil harus melakukan proses persalinan di tengah jalan di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat sore. Kejadian ini bermula ketika Soleha yang akan menuju rumah sakit dengan menggunakan taksi online tiba-tiba saja mengalami kontraksi sehingga sang sopir memilih berhenti di depan pos pemadam kebakaran dan meminta bantuan petugas.
Meski sudah berupaya, petugas pun kemudian memanggil bidan terdekat untuk melanjutkan proses persalinan yang sudah berjalan dan bayi dapat dilahirkan dengan selamat. Mendatangi pos damkar untuk meminta pertolongan karena di dalam mobil ada seorang ibu yang melahirkan di dalam mobilnya, sehingga supir Grab panik dan meminta kepada tim damkar untuk membantu mengevakuasi ibu dan bayinya. Selanjutnya, ibu dan bayi dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pengecekan kesehatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, dramatis petugas damkar Gulkarmat Jakarta Utara membantu proses pemakaman jenazah dengan berat badan 130 kg di TPU Semper, Cilincing, Jakarta Utara. Dengan sejumlah upaya, pemakaman berlangsung aman dan lancar. Petugas Gulkarmat membantu warga untuk melakukan pemakaman jenazah perempuan dengan berat badan berlebih. Jenazah ini diketahui memiliki berat badan sekitar 130 kg. Dalam prosesnya, petugas harus menggunakan peralatan katrol untuk menurunkan jenazah ke dalam liang kubur. Evakuasi jenazah ini dilakukan berdasarkan permintaan keluarga. Untuk mempermudah proses pemakaman, petugas menyiapkan alat katrol untuk menarik dan menurunkan jenazah secara perlahan dan aman ke dalam liang kubur. Sebanyak 8 personel diterjunkan dalam proses ini. Telah melaksanakan bantuan evakuasi jenazah berdasarkan permintaan keluarga serta koordinasi dengan unsur terkait. Proses evakuasi memerlukan teknik dan peralatan khusus yang memastikan keselamatan petugas serta menjaga kehormatan jenazah. Proses evakuasi berlangsung lancar dan dinyatakan selesai. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, 10 korban longsor desa Pasir Lango, Cisarua, Bandung Barat yang sebelumnya ditemukan namun belum teridentifikasi, akhirnya dimakamkan secara massal pada Jumat sore. Untayan doa warga mengiringi prosesi pemakaman 10 jenazah yang dikirim dari Rumah Sakit Sartika Asih, Bandung. Suasana duka menyelimuti area pemakaman di tempat pemakaman umum Tanah Mati. Satu persatu peti jenazah diturunkan ke liang lahat. 10 jenazah ini sebelumnya dikirim dari Rumah Sakit Sartika Asih Bandung setelah melalui proses identifikasi dan uji DNA. Namun hingga batas waktu yang ditentukan belum ada satupun data yang cocok. Pemakaman massal dilakukan sebagai langkah kemanusiaan agar para korban mendapat tempat peristirahatan yang layak. Pada setiap nisan diberikan tanda dan kode khusus sebagai antisipasi jika di kemudian hari ditemukan kecocokan data DNA atau fakta baru yang dapat mengungkap identitas korban. Dari temuan Basarnas diidentifikasi oleh tim DPI dengan berbagai metode, tentunya pengenalan fisik dan lain sebagainya. Di akhir sudah diambil sampel DNA-nya. Sampai kemarin barangkali belum ada sampel DNA yang cocok sehingga dikategorikan tidak teridentifikasi. Sebelumnya tragedi longsor menimpa Kampung Pasir Kuning, Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung pada 24 Januari 2026. Data terakhir sekitar 80 jenazah ditemukan, 64 diantaranya berhasil teridentifikasi, sedangkan sisanya masih dalam proses penelusuran. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, diterjang angin kencang, atap sebuah toko dan restoran terbang dan menimpa bangunan di sekitarnya di Maros, Sulawesi Selatan. Ya, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Rekaman video amatir warga merekam detik-detik atap sebuah toko dan restoran di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terlepas dan terbang akibat terjangan angin kencang. Atap berukuran hampir 200 meter persegi terlepas dan terbang sejauh 30 meter hingga menimpa bangunan di sekitar masjid. Atap berukuran hampir 200 meter persegi terlepas dan terbang sejauh 30 meter hingga menimpa bangunan di sekitarnya. Material atap juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah bagian bangunan di sekitarnya. Selain menyebabkan kerusakan material, kejadian ini juga mengakibatkan seorang karyawan terluka. Petugas PLN turut memperbaiki kabel listrik yang rusak akibat tertimpa atap. Kadang minta tolong, pas saya lihat videonya ternyata atapnya sudah hilang.
meter, berapa meter kalau dilihat? Sekitaran 30 meter Pak ke depan. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. BMKG mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang dan cuaca buruk. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Banjir masih merendam ratusan rumah kawasan Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya warga beraktivitas dengan berjalan kaki menembus genangan banjir. Hingga Jumat sore, ratusan rumah masih terendam banjir di kawasan Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di tengah situasi ini, sejumlah warga tetap beraktivitas dengan menerobos banjir. Sebagian warga memilih mengungsi di masjid demi keamanan dan kemudahan akses logistik. Sementara itu, warga lain yang mengungsi ke rumah keluarga. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Makassar, kini tersisa 22 kepala keluarga yang masih berada di pengungsian. Warga berharap air segera surut agar aktivitas kembali normal. Lokasi ini diketahui setiap tahunnya menjadi langganan banjir saat musim penghujan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Banjir Semarang kembali menjadi perhatian publik setelah hujan deras mengguyur wilayah Ngalian. Ya, kawasan industri Candi menjadi salah satu titik terdampak paling parah. Banjir melanda kawasan industri Candi, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Hujan deras menjadi penyebab utama meluapnya air ke jalan. Peristiwa yang paling menyita perhatian adalah sepeda motor yang terseret arus. Kejadian tersebut terjadi di dekat kantor polisi kawasan tersebut. Beberapa warga berusaha menarik motor agar tidak terbawa arus lebih jauh. Beruntung kendaraan tidak hanyut jauh dan berhasil diamankan pemiliknya. Selain sepeda motor, sejumlah mobil juga ikut terendam banjir. Titik banjir paling parah berada di sekitar kantor polisi atau Blok 8. Selain faktor hujan ekstrim, banjir diduga disebabkan pendangkalan sungai di sekitar kawasan tersebut. Curah hujan tinggi dan sistem drainase yang kurang optimal diduga mempercepat terjadinya genangan. Meski sempat membuat panik, banjir tidak sampai masuk ke dalam area pabrik. Tidak ada korban jiwa maupun kerusakan yang terjadi. Selain di kawasan industri Candi, banjir juga menerjang Kelurahan Wates, Kecamatan Ngalian. Sebanyak 155 jiwa terdampak akibat rumah mereka tergenang air. Pemirsa, banjir lumpur kembali menerjang Desa Mendale, Kebayakan, Aceh Tengah. Akibatnya sekitar 10 rumah terendam banjir susulan. Mendale naik air lagi. Hujan deras yang mengguyur selama 2 jam kembali memicu turunnya material tanah dari lereng gunung. Lumpur pekat mengalir masuk ke permukiman, merendam rumah-rumah warga di Desa Mendale, Kebayangan, Aceh Tengah. Sedikitnya 10 rumah terendam dan sejumlah warga terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mengungsi. Warga mengaku trauma dan khawatir lantaran setiap hujan deras turun, banjir lumpur dan banjir bandang kembali terjadi. Warga berharap pemerintah segera melakukan normalisasi alur air serta penanganan di lereng gunung. Saat ini Pak, setiap hujan warga selalu was-was Pak. Jadi kan untuk kemarin itu kondisinya memang air sangat besar turun dari pegunungan sehingga meluber ke pemukiman rumah-rumah warga Pak. Desa Mendale merupakan salah satu wilayah terparah saat banjir bandang November 2025 lalu. Ratusan rumah hancur dan hingga saat ini korban masih bertahan di tenda pengungsian. Dari Aceh Tengah, Yusradi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ratusan pedagang dan warga menggeruduk kantor Wali Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, mereka menolak surat edaran Wali Kota Medan yang ingin menata pedagang daging babi. Wali Kota Medan, tapi mari kita saling menghormati. Tolong hidupkan jaringannya pada hari ini juga. Masa yang tergabung dalam pedagang, konsumen daging babi dan berbagai elemen organisasi masyarakat Batak di Kota Medan Kamis sore berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan.
Mereka menolak surat edaran Wali Kota nomor 1540 yang mengatur penataan dan pembatasan penjualan daging babi di bahu jalan Kota Medan. Menurut pedagang, kebijakan Wali Kota Medan ini diskriminatif dan rasis karena secara spesifik menyasar pedagang daging non-halal. Kebijakan Wali Kota juga dinilai akan mematikan usaha kecil khususnya pedagang daging babi yang selama ini sudah belasan, bahkan puluhan tahun berjualan. Setelah beberapa perwakilan diterima masuk oleh pihak pemerintah Kota Medan, massa akhirnya membubarkan diri. Aksi unjuk rasa ini sempat menimbulkan kemacetan panjang di beberapa ruas jalan di Kota Medan dan mendapatkan pengawalan ketat dari kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, Ainus melaporkan. Gabungan mahasiswa geruduk Mabes Polri Jakarta Selatan. Ya, masa berunjuk rasa kasus meninggalnya AT, siswa di Tual, diduga dianiaya oleh anggota BRIMOB. Masa gabungan BEM dan juga dari BEM UI dan juga UNJ membawa 5 tuntutan utama yang ditujukan langsung kepada Kapolri. Mereka mendesak hukuman berat bagi anggota Polri yang diduga terlibat dalam kematian AT. Demonstran juga menuntut pencopotan Kapolri Jenderal Listio Sigit serta Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartono. Selain itu, massa juga menuntut pembebasan tahanan politik. Tuntutan terkait dengan peran Polri pada jabatan sipil serta reformasi Polri juga digaungkan oleh demonstran. Menteri HAM Natalius Pigai menantang Guru Besar UGM Zainal Arifin Muchtar untuk debat terbuka secara langsung di stasiun televisi. Sindo Today akan segera kembali, tetaplah bersama kami.